اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan serta kita hormati para habaib, para asatid, oleh guru agama, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis taklim wa dzikir kamarul muhibbin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keperkumpulan kita malam hari ini, Allah memberikan mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat, memudahkan segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, wilayah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini bagian ketiga daripada kitab Bidayatul Bidayah, bagian terakhir. Al-adab suhbah. Adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idin membicarakan tentang adab pergaulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya persahabatanmu yang tidak pernah berpisah, bercerai daripadamu, pertemanan, kawan yang kadasuah memisahi kita, penciptamu. Apabila engkau menyebutnya, akan dia ada bersama denganmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man zakarani, aku sekadudukan bersama siapa yang mengingatku. Jadi dari Imam Ghazali yang pertama, persahabatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengingat, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah bersama. Sudah ada hilap lagi para ulama bahwasanya ini hadis senantiasa apabila kita menyebut nama Allah, Allah pasti bersama kita. Bila kita akan menyebut pun, Allah akan mengetahui daripada perbuatan kita. Dan Allah berfirman pula dalam hadis qudsi, ana inda munkasiratil qulubuhum min ajli. Aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Orang yang zikir. Nah, jikalau engkau mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar mengenal, pasti engkau akan menjadikan sebagai sahabat dan engkau akan meninggalkan yang lainnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosong siang dan malammu dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersuci diri dengannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau
berlejat-lejat atau bernyaman-nyaman dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali, jangan sekali-kali waktu kita kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di siang hari maupun malam. Berkenaan waktu, betapa mulianya waktu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, berarti waktu. Dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kelalaian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal-amal soleh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini demi masa, betapa mulianya waktu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Karena apabila berlalu waktu, sedetik pun kita tidak akan dapat kembali lagi ke masa yang telah kita sesali. Karena berapa banyak orang-orang nanti akan menyesal. Menyesal ketika dia diberikan waktu yang lapang. Nah, diberikan waktu sehat, diberikan waktu yang farah, apa aja kita ke lapangan, tapi dia tidak pergunakan waktunya untuk mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin menyatakan al-waktu kasyait, waktu itu bagaikan pedang. Idza lam takhus faqata, apabila engkau kalau mengambil waktu maka ini pedang akan membunuhmu. Ini perkataan Imam Ali karamallahu wajhah. Betapa mulianya waktu. Tapi tidak dengan perkataan orang barat lah. Jadi orang barat itu waktu itu adalah duit. Nah, jangan. Jadi hari-harinya hanya pikirannya duit. Apa gunanya duit? Hanya ada dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau orang kafir, ad-dunya jannatul lil kafir. Dunia itu surganya bagi orang kafir. Jadinya wajar hendak bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat di alam dunia. Tapi sinnul lil mu'minin, tapi penjara bagi orang mukmin. Hendak ke sini haram, hendak ke situ kan boleh. Nah, karena ada jalan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Rasulnya. Jadi berbicara tentang waktu, wal asri, demi masa, begitu mulianya waktu ini. Jangan sekali-kali kita lalai, lupa apabila kita diberikan kelapangan, diberikan kesehatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatanin yakbuna fihima an kasirun annas. Dua nikmat, dua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak manusia lupa, tertipu dengan ini nikmat. Banyak manusia lupa dan tertipu dengan kedua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama nikmatul farah wassihah. Yang pertama nikmat kelapangan. Kelapangan, kada ada waktu, kada ada pekerjaan, kada ada gawian. Nah, kayak kita malam ini berkumpul di sini, ini waktu yang lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pergunakan. Mudah-mudahan dengan sedikit waktu ini bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita selama 24 jam terakhir. Ya, dengan menuntut ilmu, dengan berzikir bersama, kita berharap dengan pekerjaan kita, gawian kita di sini, Allah akan menutupi daripada dosa dan kesalahan kita selama beberapa hari. Karena waktu, detik berpindah ke menit, menit berpindah ke jam, jam berpindah ke hari, itu akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana engkau gunakan waktumu? Nah, waktu lapang bisa ketika orang masih dalam meranjak dewasa, kekanakan. Orang tuh hanya harus menjadikan ini anak biar jadi tabungan akhirat. Kayak apa kita bisa menggunakan ini pemberian Allah, nikmat lewat Allah, kita pergunakan untuk tabungan di akhirat. Kita motivasi karena anak kita ini jangan dibawa begawi. Ini kadang kekanakan istilahnya libur sekolah dibawai baharit, bawai mengatam segala macam, itu sudah dari dahulu. Pada guru-guru kami di Pemangkih bahwasanya ketika libur kekanakan disuruh mengatam karena tahun begawi. Dia tahu begawi, pecahan tahu di duit, pecahan kada ingat lagi di kuitan.
Jadi motivasi dari orang tua untuk anak, dorongan seorang orang tua agasan anak kayak apa kita didik anak kita ini untuk investasi kita akhirat. Kayak apa istilahnya? Nah, aku butuh hikam di hari ketika aku meninggal dunia, ikam yang menjadi imam. Kan ada orang lain. Nah, ketika aku mati, nak kena nang jadi imam, ikam kena. Nah, itu sebagai dorongan anak untuk dia lebih giat sebagai tabungan akhirat kita. Karena tabungan akhirat ini sangat penting. Kita berada diberikan kelapangan kesehatan waktu kita gunakan untuk menuntut akhirat. Nah, istilahnya sholat berjamaah, berzikir bersama, thalabul ilm, ada waktu luang, kadeda gawian, kadeda kesibukan kita gunakan. Karena bila waktu sibuk, karena sudah apabila kita meninggal dunia menghadap ke alam akhirat hanya ketahuan. Tak tahu aku semalam. Karena penyesalan di akhirat tuh kadeda lagi. Penyesalan nang kadeda berarti lagi. Nah, mumpung kita yang masih punya anak, dorong anaknya untuk sebagai investasi akhirat. Yang mempunyai harta, dorong hartanya untuk tabungan akhirat. Kayak apa? Biar harta dan pemberian Allah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita nikmati bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun kita akan mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala lewat pemberiannya. Lewat daripada waktu-waktu nang lapang, waktu nang sehat, kadeda apa-apa, kadeda garing. Nah, kan biasanya orang garing ini lapang waktu kadeda gawian dan waktu sehat. Nah, ketika orang sehat, apa kita pergunakan waktu kita untuk berzikir bersama, untuk amaliyah bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak pernah kosong dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan setiap abdalul zikri la ilaha illallah. Paling abdalnya berzikir yaitu perkataan la ilaha illallah. Tapi setiap perbuatan yang dimana disebut di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah termasuk zikir. Sudah termasuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap waktu kita pergunakan dari bangun tidur sampai tidur kembali bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak guring baca bismikallahumma ahya wa bismika amut, berarti orang ini ingat kepada Allah Subhanahu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang sebelum tidur, amaliyah sebelum tidur seperti membaca surah Tabarak. Membaca surah Tabarak seperti istighfar segala macam, suratul Fatihah, amalan-amalan sebelum tidur kita laksanakan sehingga ketika kita tidur maka tidur itu akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dihitung berzikir. Namanya orangnya guring, pengaruh berdoa ada depan dihitung zikir. Berapa waktu kita? Para ulama menjelaskan berapa waktu kita misalnya tidur dalam sehari semalam. Sehari ini paling kada 6 jam. Nah, 6 jam kali umur pian beris. Misalnya kali 20 tahun. 6 kali 2 berapa waktu terbuang? 6 kali 2 120. Ya, 12 jam terbuang waktu kita. Apalagi sampai meningkat waktu-waktu kita, umur-umur kita, maka berapa banyak waktu kita nang terbuang, nang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amaliyah sebelum tidur nang diajarkan oleh baginda Nabi, nang diajarkan para salafun saleh, para ulama, kita kerjakan, niscaya tidur kita akan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kan sabdanya Nabi, guringnya orang an-naimu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi apabila kita mengerjakan amaliyah yang diajarkan oleh Rasul sebelum tidur, maka tidur kita pun akan ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, ada doanya juga yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bahkan sampai masuk ke qada'il hajat. Orang hendak melaksanakan mandi atau buang air kecil ataupun buang air besar, ada tata tertibnya yang diajarkan baginda Nabi. Bismikallahumma ahya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal haba'is. Dahulukan kaki kiri. Nah, ini waktu-waktu kita, kegiatan kita sehari semalam mengikuti Nabi sehingga akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu, senantiasa ibadah.
Nah, orang yang mengikuti akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai akan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada Muhammad, apabila mereka cinta kepada Allah, ikuti akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kegiatan kita sehari ini, kita sebagai pedagang. Bagaimana pedagang-pedagang yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak pedagang yang diajarkan bagaimana tata cara berdagang. Orang berdagang ketika melayani pembeli dengan santun, dengan jujur, dengan menyebutkan daripada barangnya, tidak menutupi keaiban, sehingga perdagangan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyadiqul Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur itu pahalanya sebagaimana orang yang mati syahid fi sabilillah. Ini pedagang yang jujur. Ini hebat. Ya. Ini orang yang berdagang. Ketika seorang petani, pekebun, kayak apa? Pekebun dengan jujur. Pekebun bertani dengan jujur. Hasil kan turun dengan mengucapkan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki yang halal sehingga kegiatan kita sehari dan semalam itu merupakan pahala atau merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki yang halal juga ibadah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rezeki yang halal kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri-istri kita. Nah, sebagai tabungan akhirat kita. Apalagi apabila kita diberikan kelebihan daripada nikmat, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita, biar kita diajarkan oleh Imam Ghazali, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guring kali berdoa, bangun guring kali berdoa, masuk WC kali berdoa. Orang ini banyak lupanya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajibanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kepala di hadapannya, artinya merendahkan diri. Kita menundukkan Allah, menundukkan kepala, apakah Allah itu enggak? Tapi dengan sifat kita bahwasanya kadang merasa sombong, kadang merasa angkuh. Bahwasanya kita tunduk dan patuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala, merendahkan pandangan di hadapannya, memutuskan perhatian kepadanya, pusatkan perhatian kita dalam setiap ibadah kita dan setiap kebaikan-kebaikan, kita mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mengikuti perintahnya. Apapun yang diperintah Allah kita kerjakan. Ketika masuk waktu sholat zuhur, langsung sholat zuhur. Apabila masuk waktu sholat asar, bersiap untuk melaksanakan sholat asar. Menjauhi larangannya. Ini haram, jadi kita ikuti. Minum arak haram, berzina haram, kita jauhi. Tidak menyangkal perbuatannya, tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tindakannya. Merasa menerima setiap apa pemberian Allah kepada kita. Kita diberikan musibah ini, wah mungkin Allah. Kita diberikan ketika berbuat maksiat, mungkin Allah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa zikir, mengkali zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melajimi pikiran tentang kudratnya. Tafakur, senantiasa merenungi diri bahwasanya setiap kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ketentuan Allah. Kujalani, mudah-mudahan kita dapat menjalaninya. Mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil, tidak berharap kepada makhluk. Tunduk karena kewibawaannya, kehaibahannya. Kita tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hancur hati karena merasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendak berbuat ini, tahu Allah hendak berbuat itu, hancur hati. Hancur, pecah hati karena malu di hadapan Allah.
merasa tenang di dalam kehidupan karena percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan rezeki, jaminan setiap kebaikan daripada Allah yang akan kita dapatkan apabila kita tetap bersabar. Bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berpisah daripada kita. Bersalahan dengan makhluk maka engkau berpisah dengan mereka pada sebagian waktumu. Nah, pasal kedua, adab orang yang alim. Insya Allah minggu yang akan datang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah daripada mengerjakan adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita sebelum mengakhiri ini majelis membacakan salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keluasan rezeki yang halal, diberikan kesehatan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, diberikan keluarga yang bisa kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wa badil bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا تسليما. اللهم